orang Indonesia, terutama orang Indonesia tinggal di sekitar daerah ekuator. Kita tinggal jadi kepulauan Indonesia ini terletak di tropical belt, pas di sekitar sabuk tropis ya. Jadi iklimnya itu 365 hari atau 1 tahun tidak aman dari sinar matahari atau sinar ultraviolet. Biarpun musim hujan, biarpun musim banjir, tetap intensitas mataharinya tetap berbahaya, tidak pernah aman. Bisa kita lihat nih di website kita ada ultraviolet index di Indonesia tuh berapa sih? Ternyata yang paling sedang tidak panas-panasnya pun 10. Sedangkan pada bulan Maret dan September adalah 12. Itu ultraviolet index yang sudah sangat berbahaya. Jadi kita harus sangat melindungi kulit kita, tubuh kita dari sinar matahari. Gimana caranya? Yaitu kita tidak harus selalu menggunakan tabir surya setiap kita akan berkegiatan keluar. Tabir surya yang seperti apa? Dengan yang mengandung sun protecting factor atau SPF antara 15 sampai 20. Ya, itu nomor 1. Kedua, kita hindari selalu panas terik. Yang terik-teriknya adalah antara jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi hindari keluar rumah, hindari beraktivitas, hindari melakukan olahraga pada jam 9 sampai jam 4 sore. Kemudian yang ketiga, kalau kita terpaksa harus berada di luar, di outdoor ya, di luar ruangan, kita perhatikan, kita cari tempat yang rindang ya, di bawah pohon, apakah di bawah atap rumah orang, jadi atau kita memakai payung, kacamata hitam, baju yang berwarna yang bisa memantulkan sinar matahari, yaitu warna-warna yang cerah. Jangan gunakan warna hitam, abu-abu yang gelap, jangan, tapi gunakan warna seperti warna putih. Kalau berbicara tentang SPF, kenapa untuk wanita Indonesia atau untuk orang Indonesia cukup dengan SPF 15 sampai 20 saja? Karena orang Indonesia sendiri memiliki pigmen yang sangat kuat ya, jenisnya adalah pigmen eumelanin dengan butir-butir pigmen yang besar dan kuat, tidak mudah luntur, tidak mudah rapuh. Pigmen melanin inilah yang melindungi kita dari kanker kulit. Jadi kita tidak perlu menggunakan SPF yang terlalu tinggi sampai 50, sangat tidak perlu. Karena kita sudah cukup mempunyai pigmen yang melindungi kesehatan dan tubuh kita dari efek-efek lain seperti kanker ya, dan radikal bebas. Sementara kalau kita menggunakan SPF yang tidak seharusnya, yang terlalu tinggi, berarti menggunakan zat-zat kimia yang berlebihan, dan tidak terlalu berlebihan akan masuk juga diserap ke dalam tubuh kita. Ya, zat kimia itu juga akan mempengaruhi kesehatan kulit ke arah yang tidak baik. Ada nggak sih dok dampak negatif kalau kita menggunakan SPF yang berlebihan, misalnya SPF 50? Sebentar dulu deh. Misal kalau kita menggunakan SPF yang terlalu tinggi, SPF 50 yang sebenarnya dikonsumsi oleh orang bule, sebenarnya sangat-sangat berlebihan untuk kita. Seperti saya tadi jelaskan sebelumnya, SPF untuk orang Indonesia cukup antara 15 sampai 20 saja. Apa yang terjadi dia menggunakan SPF 50? Maka lebih banyak zat kimia yang dipakai untuk mencapai nilai SPF 50 itu banyak kita campurkan zat-zat kimia yang tentu saja bisa menghasilkan side effect atau efek samping, yaitu seperti iritasi dan alergi kulit. Selain itu sebenarnya faktor proteksinya atau perlindungannya antara SPF 15 dengan 50 itu tidak jauh berbeda. Jadi kira-kira SPF 15 itu bisa melindungi kulit sampai dengan 95% dan SPF 50 itu sampai dengan 98%. Jadi tidak jauh berbeda efek perlindungannya. Ya, jadi hindari SPF yang terlalu tinggi karena justru yang tinggi itu menimbulkan efek samping seperti iritasi dan alergi tadi. Dan satu hal lagi, SPF yang tinggi membuat kulit menjadi lebih coklat. Kenapa? Karena SPF yang semakin tinggi, dia akan semakin mengaktifkan pigmen melanin untuk menghasilkan
pigmen, jadi mencoklatkan kulit. Karena si pigmen melanin tadi yang coklat tadi memang fungsinya adalah melindungi tubuh dari radikal bebas sinar matahari.